ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW melihat berbagai macam siksaan terhadap para sahabat Nabi, tadi sudah disampaikan bahwa orang-orang Quraisy ini berupaya untuk membunuh Kanjeng Nabi dengan menukarnya dengan pemuda. Kemudian tidak berhasil, orang Quraisy kemudian kembali lagi datang dan menyiksa para sahabat-sahabat. Dan yang terakhir kemudian datang lagi kepada Rasulullah, kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk menghilangkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan, yang diwahyukan oleh Allah, agar menghilangkan ayat-ayat yang tidak menguntungkan bagi mereka untuk menyembah berhala. Jadi dikatakan bahwa turun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keesaan Allah dan bahwa mengatakan berhala itu bukan Tuhannya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad diminta oleh orang Quraisy untuk menghilangkan ayat-ayat yang merugikan bagi orang Quraisy. Menurut mereka, klaim mereka ya. Lamma ra'an nabiyyu ma yalhaqu bi ashabihi minal adza wa anwa'il adzabi amarhum bil hijrati ilal habasyah. Dan ketika Kanjeng Nabi melihat berbagai macam siksaan terhadap para sahabat Nabi, maka Kanjeng Nabi memerintahkan para sahabat untuk ke Habasyah. Habasyah ini satu tempat yang nantinya para sahabat-sahabat ini, para sahabat Nabi akan hijrah. Fahajaru asyratun min ashabihi wa khamsun niswatin minhum Utsman bin Affan wa zaujatuhu Ruqayyatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Kanjeng Nabi memerintahkan untuk berhijrah, maka hijrahlah sekitar 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad raja'u ba'da thalathatin asyhurin bisababi alamil ghurbati wa qillati adadihim. Dan kemudian mereka kembali setelah 3 bulan karena penderitaan pengasingan dan sedikitnya jumlah mereka. Wa kana dzalika fis satil khamisati minal hijrati wa ya awalul hijrati fil Islam, yaitu pada tahun kelima hijrah atau yang dikenal hijrah yang pertama dalam Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah lama amilat Quraisyun bihijratil muslimin ila Habasyah arsalu rajulaini. Dan pada saat itu kaum Quraisy mengetahui kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Mereka dari kaum Quraisy ini mengutus 2 orang laki-laki dan 1 orang dengan membawa hadiah agar Raja Habasyah mengembalikan orang Islam yang hijrah tadi. Harapannya orang-orang
Islam yang hijrah ke tanah Habasyah ini, ya kira-kira diusir lah gitu. Tidak boleh masuk ke tanah Habasyah, kira-kira seperti itu. Tetapi apa, mereka atau orang yang diutus itu adalah Amr bin As dan Ammarah bin Walid. Mereka berkata kepada raja tersebut, "Berapa anak-anak bodoh di golonganku telah masuk ke negeri ini. Mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka. Mereka adakan agama baru yang kami dan engkau tidak mengetahuinya." Ya, tadi dikatakan bahwa agama Islam itu dianggap sebagai ancaman sehingga orang Quraisy ini ingin bahwa jangan sampai agama nenek moyang atau menyembah berhala di kalangan orang Quraisy ini dihilangkan dan digantikan dengan agama Islam. Begitu. Fa'aban Najasyiyu taslimahum ba'da an akhabar Ja'far bin Abi Thalib bihaqiqatid din al-islami wa qara'a alaihi awwala surati Maryam. Dan raja tidak mau menyerahkan mereka, dan setelah Ja'far bin Abi Thalib menentang kebenaran agama Islam dengan membacakan surat Maryam, faraja'a khaibaini wa aslaman naja wa aslaman najasyiyu wa man ma'ahu minal qissina warrahbani fi dzalikal waqti. Dan kepada orang suruhan tadi tidak berhasil juga membawa orang-orang kembali ke Quraisy ini. Waktu itu tahun ke-7 kenabian, dan para pendeta dan pemimpin-pemimpin ini sudah pada masuk Islam. Diceritakan seperti itu. Fa'anzalallahu fi haqqihim wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Dan sesungguhnya ini didapati Thumma mata Najasyi fa shalla alaihi rasul lamma a'lamu bi Jibril wa bi wafati hadza aslu salatil janazati ghaib. Kemudian Raja Najasyi meninggal dunia dan disolatkan oleh Kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Ketika itu
Ketika itu malaikat Jibril memberitahu Kanjeng Nabi tentang kematian Raja Najasyi ini merupakan awal mulanya sholat ghaib dalam sejarah Islam. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'mat mazda ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.